Alhamdulillah, Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa yang kita lakukan puasa Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dari orang-orang yang bertakwa, digolongkan dari orang-orang yang saleh, dan juga diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh ulama tentang ibadah puasa itu, sesungguhnya as-shaum asasul ibadah, yaitu puasa itu asas pondasi ibadah, salah satu pondasi ibadah. Wa miftahul kurubat, dan kunci-kunci mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya puasa tersebut, puasa menjalankan perintah Allah di dalam rukun iman, dan puasa Ramadan itu puasa wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala kullu hasanah bi asar amthaliha illa sabami'atin di'fin illa shaum fa innahu li ana ajzibih. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, setiap di dalam puasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipatkan ganda pahala-pahala ibadah di dalam berpuasa, yaitu dari 10 bahkan mencapai 700 lipatan. Kecuali berpuasa, maka puasa itu Allah sendirilah yang membalas pahala tersebut. Yang membalas ajzibih, yaitu Allah sendiri yang membalas pahala-pahala tersebut, yaitu di ganjaran-ganjaran yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan dengan yang lain, hadis yang lain, innama yazaru sahwatu wa ta'amahu wa syarabahu min ajlih fasawmu li wa ana ajzibih. Dan dikatakan, sesungguhnya mereka berpuasa itu kepadaku, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minum, li amin ajlih, karena untukku, karenaku, maka wasawmu li, dan puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang membalaskannya, yang memberikan ganjaran-ganjaran tersebut. Di ulama dikatakan tersebut ganjaran ini tidak ada yang tahu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannah babul yuqalu ar-rayyan. Di sorga itu ada namanya pintu, ada salah satu sorga itu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaim, tidak dimasukkan ke dalam tersebut yaitu kecuali orang-orang yang berpuasa, sampai Allah mengkhususkan sorga saja untuk orang-orang yang berpuasa. Maka itulah keagungan berpuasa. Bahkan disebutkan lagi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, la khuluful fammi sa'im atyab indallah min rihil misik. Kata Rasulullah SAW, yang nyawaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari pewangian misik. Itu loh ganjaran orang yang berpuasa, sampai segitunya. Bau mulut itu digantikan nanti dengan bau wangian yang wanginya lebih wangi dari misik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, an-naumu shaimul ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi tidur yang tidak melanggar peraturan dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar dari firman-firman Allah, dari ajaran-ajaran Allah, dari penentuan-penentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak meninggalkan dalam tidurnya berpuasa, meninggalkan sholat, meninggalkan yang fardu, maka itu tidurnya bukan disebut dengan ibadah, tetapi tidur maksiat. Tidak bisa kita menjalankan fardu, menjalankan puasa fardu, tetapi meninggalkan juga fardu. Na'udzubillah. Paham? Jelas? Seperti dan juga dikatakan dalam hadis, wasomtuhu tasbih, dan diamnya itu tasbih, atau merupakan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diamnya orang yang berpuasa. Paham? Wa amalu mudha'afah, dan amal-amal perilaku perbuatan-perbuatan tersebut di bulan Ramadan, di bulan puasa, bahkan dikatakan itu perilaku perbuatan sunnah, melakukan sunnah di dalam berpuasa sama saja pahalanya pahala fardu di luar puasa.
maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ganjaran di bulan puasa atau dilakukan dalam melakukan puasa Ramadan. Wa du'a'u mustajabah, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, karena dalam menjalankan perintah Allah dari melakukan puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfurah, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan kepada Allah, dengan ihsan, dengan ihtisaban, dengan ihsan, dengan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu, adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Dan doa yang mustajab bagi orang-orang yang berpuasa, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatun la turaddu da'awatuhum. Al-awwal as-shaim hatta yuftir. Yaitu pertama orang yang berpuasa, ini 3 perkara, 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. As-shaim hatta yuftir. Paham? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, imamul adil, imam yang adil. Yang ketiga, da'watul madlum, yakni doa orang yang terdolimi. Ini 3 perkara doa yang tidak tertolak. Sebagaimana tadi yang dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita banyakkanlah beribadah kepada Allah di dalam berpuasa, dan juga banyak berdoa di dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan dari orang-orang yang mendapat keampunan, digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, digolongkan dari orang-orang yang mendapat mustajab berdoa, dan dipilih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang saleh dan salehah. Ya ikhwani rahimakumullah, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan jadikan orang-orang yang saleh dan salehah, dan bertakwa, ditambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.